Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Dwi Aprianti, NIM 119101222618 dari kelas SLTP SLTA 4 model, di mana kali ini Lia akan membahas mengenai layanan-layanan dalam bimbingan konseling. Dalam mata kuliah bimbingan konseling, dosen pengampuh Ibu Suci Habibah MPD. Pertama kali kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian layanan bimbingan konseling. Layanan bimbingan konseling adalah pelayanan yang diberikan oleh konselor berupa bantuan atau pertolongan serta pengarahan kepada individu atau kelompok individu dalam menghadiri atau mengatasi kesulitan di dalam hidupnya. Tujuan adanya layanan bimbingan dan konseling agar dapat membantu siswa memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh dasar keterampilan serta dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Hal ini akan memudahkan siswa untuk memahami lingkungan sekolahnya, untuk menyesuaikan dirinya ketika berada di sekolah. Yang kedua, bentuk-bentuk dari layanan bimbingan konseling itu ada 10 macam. Yang pertama yaitu layanan orientasi. Yang kedua, layanan informasi. Yang ketiga, layanan pembelajaran. Yang keempat, layanan penempatan dan penyaluran. Yang kelima, layanan penguasaan konten. Yang keenam, layanan konseling individual. Yang ketujuh, layanan bimbingan kelompok. Yang kedelapan, layanan konseling kelompok. Yang kesembilan, layanan konsultasi. Dan yang terakhir alias yang ke-10 yaitu layanan mediasi. Tapi kali ini Lia tidak akan membahas ke-10 bentuk-bentuk dari layanan bimbingan konseling. Lia berfokus membahas masalah mengenai layanan penempatan dan penyaluran. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Layanan penempatan dan penyaluran membantu siswa dalam menempatkan dirinya dalam suatu karir atau profesi yang sesuai dengan kemampuannya. Layanan penempatan dan penyaluran bermanfaat untuk menghindari ketidaksesuaian antara bakat dan usaha untuk mengembangkan bakat tersebut. Setiap siswa itu pada dasarnya memiliki bakat dan potensi yang berbeda antara siswa satu dengan siswa lain. Bakat tersebut kadang tidak bisa dirasakan atau disadari oleh siswa. Nah, melalui layanan penempatan dan penyaluran, siswa ini diharapkan mampu mengambil keputusan untuk merancang masa depannya sesuai dengan bakat atau keahlian yang dimilikinya. Lalu, azas layanan penempatan dan penyaluran. Penyelenggaraan layanan penempatan dan penyaluran relatif sangat terbuka dan seringkali mengikut sertakan pihak-pihak di luar konselor dan subjek. Dalam hal ini, azas kesukarelaan dan keterbukaan subjek atau layanan klien sangat penting. Karena itu, azas kekinian dan azas kegiatan merupakan jaminan bagi kelancaran dan suksesnya layanan penempatan dan penyaluran. Azas kerahasiaan ditetapkan untuk hal-hal yang bersifat pribadi, khususnya untuk kondisi pribadi yang tidak boleh dan tidak layak untuk diketahui oleh pihak lain. Azas kerahasiaan harus dijamin oleh konselor.
Layanan penempatan dan penyaluran membantu siswa dalam memperoleh kondisi lingkungan yang sesuai dengan karakter dan potensi yang dimiliki, sehingga pengembangan bakat dan motivasi untuk berprestasi menjadi lebih baik. Nah, berikut ini adalah bentuk-bentuk dari layanan penempatan dan penyaluran. Ada 5 bentuk-bentuk penyaluran dan penempatan. Yang pertama yaitu penempatan siswa di dalam kelas. Penempatan siswa di dalam kelas adalah menempatkan siswa yang sesuai dengan dirinya. Bentuk penempatan dalam kelas dapat berupa penempatan siswa berdasarkan kemampuan akademis, menempatkan siswa dalam kelompok belajar, menetapkan siswa dalam kelompok tugas, dan menempatkan siswa dalam posisi tempat duduk. Keuntungan dari penempatan di dalam kelas ini bagi siswa yakni penempatan kelas yang tepat memberikan penyesuaian dan pemeliharaan terhadap kondisi diri siswa, baik dari fisik, mental, maupun sosial. Sedangkan keuntungan penempatan dalam kelas ini bagi guru yaitu untuk memungkinkan pengelolaan kelas yang kondusif yang akan mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Dengan penempatan tempat duduk yang sesuai dengan kondisi siswa, maka kemungkinan terjadinya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas itu dapat diminimalisir. Siswa dapat lebih fokus selama proses pembelajaran di kelas. Materi yang lebih mudah diterima dan kondisi kelas akan semakin kondusif. Yang kedua yaitu penempatan siswa pada kegiatan ekstrakurikuler. Penyaluran siswa ke dalam kegiatan ekstrakurikuler secara tepat dan benar akan sangat membantu dalam menunjang ketercapaian kegiatan intrakurikuler. Selain itu, penempatan yang tepat akan membantu siswa dalam mengembangkan bakat dan minatnya. Prosedur dari pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran pada kegiatan ekstrakurikuler ini adalah melancarkan angket pilihan kegiatan ekstrakurikuler. Menganalisis angket tersebut, melaksanakan penempatan sesuai dengan kegiatan ekstrakurikuler yang diinginkan. Kemudian yang ketiga ada penempatan dan penyaluran siswa pada jurusan atau program studi tertentu. Jurusan atau program studi pada dasarnya merupakan spesifikasi dan spesialisasi akademik guna untuk memfasilitasi siswa agar dapat memasuki program akademik sesuai dengan potensinya. Pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran pada penempatan program studi yaitu diawali dengan membantu siswa memahami potensi yang dimiliki, baik dari segi akademik maupun pemilihan minat dalam karirnya. Setelah itu, siswa diberikan informasi tentang berbagai hal mengenai program studi, cara memasukinya, dan bagaimana prospek karir ke depannya. Penempatan ini berkaitan dengan pemilihan jurusan atau program di sekolah, sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan cita-cita, serta ciri-ciri pribadi lainnya. Kegiatan ini mengikuti prosedur berikut yang telah disiapkan, yakni mempelajari catatan kumulatif dan melancarkan angket pemilihan program atau jurusan. Terus, menganalisis angket yang sudah dilancarkan tadi, kemudian menyediakan informasi yang memungkinkan atau yang diperlukan oleh siswa. Membantu memecahkan masalah yang mungkin timbul sehubungan dengan pemilihan program studi siswa itu yang banyak dan melaksanakan penempatan siswa.
Yang keempat, penempatan pada studi lanjut atau sekolah sambung. Bentuk pelaksanaan dari penempatan pada studi lanjut adalah memberikan informasi tentang pendidikan yang akan dimasuki, baik pada sekolah menengah umum, sekolah menengah kejuruan, lembaga kursus, ataupun pendidikan tinggi. Dalam memberikan layanan, materi yang diberikan kepada siswa mengenai informasi pendidikan lanjut, cara belajar di pendidikan lanjut, cara memasukinya, dan juga karir yang dapat dimasuki setelah lulus dari pendidikan lanjut tersebut. Pemberian informasi pendidikan lanjut tersebut sesuai dengan potensi, bakat, dan minat siswa. Dalam penempatan siswa ke sekolah sambung, masalah yang mungkin dihadapi oleh siswa adalah masalah pilihan sekolah sambung yang demikian banyak. Sehingga ia perlu membuat rencana atau melakukan pilihan secara bijaksana mengenai sekolah sambung yang diinginkan. Pilihan yang bijaksana ialah pilihan yang sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, cita-cita, dan ciri-ciri pribadi lainnya. Kemudian yang terakhir, ada penempatan pada bidang pekerjaan. Pendidikan pada dasarnya mempersiapkan individu agar dapat memasuki bidang pekerjaan tertentu. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pendidikan pada dasarnya mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten. Untuk itu, layanan penempatan dan penyaluran dalam bidang karir memiliki peranan yang sangat besar dalam membantu siswa memasuki karir yang sesuai dengan kondisi dirinya. Dalam usaha menyusun prosedur penempatan kerja, petugas bimbingan dan konseling dapat melalui beberapa prosedur, diantaranya membuat petunjuk bagi siswa mengenai penempatan kerja. Baik, dari materi yang Lia paparkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa layanan penempatan dan penyaluran ini adalah untuk menyalurkan bakat, minat, dan potensi klien itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan ini tuh bermanfaat untuk menghindari ketidaksesuaian antara bakat dan usaha untuk mengembangkan bakat tersebut. Karena setiap siswa itu berbeda bakatnya antara siswa satu dengan siswa lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat Lia sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.